Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para rawuh sedaya jamaah salat zuhur yang berbahagia, alhamdulillah ing dinten menika dinten Kamis tanggal 13 Maret 2024 menawi boten kelentur ateges ing 2000 selangkung ngapunten. Saya sampun tengah hari. Biasanya pun mau nongkrong tengah ringan. Kene poso ya menahan sesuai dengan kata siam niku menahan lapar, menahan haus, bukan menghilangkan lapar. Nggak bisa kita menghilangkan lapar, menahan. Tugas kita ing siang menika sampun masuk siang ing hitungan 13. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah berhasil menjalankan puasa 13 hari sampai sore nanti. Menika bisa terlaksana karena kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa ini sekaligus menjalankan tugas kita sehari-hari. Toh juga waktunya dikurangi ya, atau didiskon yang ngajar 1,5 jam menjadi 1 jam. Alhamdulillah. Para rawuh sedaya jamaah salat zuhur yang berbahagia, ing siang menika kula badhe ngisi cara-cara setan menyesatkan manusia. Menawi kita itu mengingat hadis Nabi di bulan Ramadan itu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabunnar wa uslifat as-sayatin. Menika pelajaran nalika kita wonten MTS dan Ali. Jadi di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Artinya apa? Amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, sehingga potensi untuk masuk surga itu sangat besar. Bayangkan pahala amalan kita itu dilipat gandakan 10-700. Bahkan khusus untuk amalan puasa itu kita tidak tahu besarnya berapa, sebab itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama itu amalan kita dilipat gandakan pahalanya. Itu cara saya memaknai dibuka pintu surga lebar-lebar. Kemudian wal-ghuliqat abwabunnar, ditutup pintu-pintu neraka. Nah, ini saya agak kurang bisa memahami. Tetapi kalau secara harfiah ya kita yakini saja bahwa pada bulan puasa ini pintu surga, pintu neraka ditutup.
Namun kalau kita melihat kepada realitas kehidupan sosial kita, mestinya kalau pintu neraka itu ditutup, ya, amalia yang tidak baik itu hilang. Mestinya begitu kalau umat memahami, ya. Jadi pintu neraka ditutup berarti amalia yang maksiat dan sebagainya mestinya dihindari. Namun toh begitu tetap saja terjadi di bulan Ramadan ini, ya, orang judi di siang hari juga masih ada, orang korupsi siang hari juga masih ada. Nah, nyatanya juga penangkapan koruptor juga tetap berjalan, dan tindakan maksiat lainnya masih seperti penangkapan, ya, perilaku menyimpang di hotel, di penginapan dan sebagainya masih berjalan. Nah, ini perlu pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat bahwa mestinya pada bulan Ramadan ini pintu neraka ditutup, berarti amalia yang tidak baik mestinya bisa dihindari. Ya begitu. Jadi kira-kira seperti benar setan-setan dibelenggu. Wah, ini dibelenggu itu berarti diborgol, ya. Jadi pada bulan Ramadan ini setan-setan itu diborgol, dibelenggu tangannya. Tapi ya mungkin kisahnya sing ucul gitu. Artinya dari setan-setan yang dibelenggu itu masih ada yang bisa menggoda kita. Berarti kan ada yang bisa ucul itu, ya. Bisa ucul. Secara harfiah begitu. Nyatanya godaan pada bulan Ramadan itu masih ada. Dalam ajaran Islam yang menggoda yang menggoda manusia itu pas setan. Berarti setan-setan yang telah diborgol itu masih bisa menggoda kita. Saya menitik beratkan pada ini, pada godaan setan yang berakibat sesatnya manusia. Jadi setan itu memang punya trik-trik sendiri untuk menggoda manusia, termasuk di bulan Ramadan. Ternyata setan nggak pilih-pilih, ya, menggoda kita. Di luar bulan Ramadan menggoda kita, mestinya bulan Ramadan ini ya mestinya bebas gitu, ya. Tapi nyatanya juga masih digoda oleh setan. Salah satu ulama dalam kitab Tanbihul Ghafilin menjelaskan, setan itu akan selalu berusaha menyesatkan manusia dengan berbagai jalan. Tapi paling tidak ada 3 jalan. Yang pertama adalah dengan jalan kikir. Setan menggoda manusia agar berperilaku kikir, yaitu manusia yang ketakutan terkurangi hartanya. Jadi kikir ini kan antitesis dengan kepedulian sosial. Jadi ya orang yang kikir itu dalam konteks sosial ya ia anti kepedulian sosial. Dalam kehidupan masyarakat itu, baik di kampung atau di kota, saya kira tidak jauh. Yang mana di kampung itu tentu ya ada iuran, ya, RT, ya, simpitan itu, ya, ada yang berupa uang, ada yang berupa beras. Kemudian setiap mau besuk juga ada iuran. Kalau bersama-sama, kalau kita besuk sendirian, nah tentu kita juga bawa apalah, ya, bingkisan atau amplop dan sebagainya. Nah, itu semua di luar kewajiban harta yang harus kita keluarkan. Artinya di luar zakat. Di luar zakat. Kalau zakat kan memang wajib, tapi di luar zakat kan ada infak, ada sedekah dan sebagainya.
Setan menggoda kita dengan sifat-sifat ini supaya tidak dilakukan, yaitu dengan kikir, yakni ketakutan hartanya itu akan berkurang. Nah, sifat kikir ini dilandasi oleh sabda Nabi, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi karena orang cinta dunia yang berlebihan, kita cinta dunia itu tentu hal yang wajar ya, sebab itu bisa memotivasi kita untuk mencari rezeki. Kalau kita tidak cinta dunia, nanti kita malas-malasan. Tetapi cinta dunia yang berlebihan itu mengakibatkan kita mikir, dan kemudian kita takut mati. Untuk yang kedua ini, yang takut mati ini sebenarnya sama saja ya. Kita itu takut mati juga nanti akan mati, kita ini berani mati juga nanti mati, sama saja sebenarnya. Jadi takut mati ini akan menimpa siapapun ya. Kita ini kan sebenarnya antri saja ya. Ya, umumnya kan yang duluan yang lebih tua ya, umumnya seperti itu. Tetapi ada mubalek yang mengatakan mati kuwi kaya wit kambil. Mati kuwi kaya wit kambil, pantut gitu ya. Wit kambil kuwi ana sing ngantek tuwi ora ceblok-ceblok. Setelah tuwi garing gapok lagi ceblok. Maksudnya lumrahe wong mati iki sing wis tuwa. Ning nyatane wit kambil iku lagi kemelamut. Kambil sing enom lagi kemelamut yo enek sing ceblok. Bahkan ada kambil itu baru dulu wis ceblok. Artinya mati itu patutan. Mati itu patutan. Mati isih cilik ya patut, mati isih enom ya patut, mati wis tuwa luwe. Artinya mati itu patutan. Oleh karena itu ya kalian ya siapa ya Yusril ini sih enom ini harus ingat Yusril dulu ya iso ceblok. Tapi tak dungane apa-apa yo nganti rabi se nganti beranak lah gitu ya. Orang kesusu nyusul maksudnya gitu. Jadi seperti itu patutan, sehingga kita yang merasa, kalau saya udah tua ya, saya udah 56 ini, jadi udah masuk tua, yang merasa masih muda, jangan yakin ya, kamu nanti itu meninggalnya masih lama. Belum tentu. Lihat rekan-rekan kita di sini ya, Pak Edi juga masih ingat, masih hafal. Angkatan kita dosen tahun masuk 2001 itu yang sudah mendahului kita berapa? Dan itu semua usianya di bawah saya semua. Pak Fatul Hedi meninggal usianya lebih muda dari saya. Pak Abdullah Mahfud wafat usianya lebih muda dari saya. Dan Pak Jam'an meninggal usianya juga lebih muda dari saya. Jadi ya itu tadi, meninggal itu patut bisa menimpa siapapun, baik yang sudah tua, masih muda ya, atau yang masih kecil. Jadi kembali tadi kikir tadi. Kikir ini dikehendaki oleh setan agar kita itu punya apa? Jiwa anti kepedulian sosial. Ya, padahal dalam kehidupan sosial itu perlu adanya kemurahan hati. Ya. Orang yang harus kita tolong ya harus ditolong, itu yang tentu perlu kita lakukan. Yang kedua itu apa? Marah. Nah, ini marah ini harus kita sadari, ini juga godaan setan. Kita harus hati-hati dengan kesehatan kita, sebab marah itu efeknya pada kesehatan.
Orang yang marah, artinya marah yang berlebihan ya, marah dalam artian yang wajar. Misalkan anak kita, salah satu keluarga saya, dokter di industri, dia ingin meraih profesi, susah, paling hanya minum saja itu pun nggak mau banyak, ya akhirnya lemes. Diperiksakan ke dokter, itu dokter nggak menemukan saga itu, akhirnya gimana? Ya karena dokter juga nggak menemukan obatnya. Sekarang mau Pak, kalau akhirnya dia meninggal dunia di rumah, karena pihak rumah sakit juga nggak sakit apa-apa, tetapi punya corong stres. Orang yang stres bisa mengakibatkan depresi. Orang yang kecil ya melakukan korupsi. Karena ia pejabat, ia punya kesempatan korupsi, dikaya. Tapi kalau ketahuan ya nyahok ya, gitu kan. Nyahok, nyungsep kan, kalau kena KPK itu resikonya. Kemudian apa? Judi. Jadi tidak ada ceritanya orang kaya karena judi, nggak ada cerita. Yang ada nyahok, entah oman entah Allah. Setelah punya cita-cita